Demokrasi. Pasti kita semua sering dengar kata ini ya. Tapi gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Nah, hari ini kita bakal bedah mesin di balik ide besar ini, kotak suara. Dan gimana cara kita milih, itu benar-benar ngebentuk dunia kita loh. Yuk kita mulai. Kita sering banget dengar frasa ini, kekuasaan di tangan rakyat. Kedengarannya keren ya, tapi wujudnya kayak gimana? Bayangin deh, gimana caranya jutaan pendapat yang beda-beda banget disulap jadi satu pemerintahan yang jalan. Nah, ini dia teka-teki besar yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Biar benar-benar paham, kita harus mundur dikit ke akarnya. Demokrasi. Dari bahasa Yunani loh, demos artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan. Jadi secara harfiah artinya kekuasaan rakyat. Ini tuh lebih dari sekedar sistem, ini janji. Janji bahwa kekuatan tertinggi itu ada di tangan kita semua. Tapi, begitu kita ngomongin lebih dari sekedar definisi, nah, disinilah muncul perdebatan yang seru banget. Sebenarnya inti demokrasi itu apa sih? Cuma soal prosedur aja atau ada sesuatu yang lebih dalam? Di sini nih kita lihat ada kayak dua jiwa demokrasi yang beda. Di satu sisi, ada yang lihat demokrasi itu cuma sebuah metode, semacam arena kompetisi di mana para politisi berlomba-lomba dapetin suara kita. Ini pandangan yang praktis banget ya. Tapi di sisi lain ada yang lihatnya jauh lebih dalam, sebagai cara hidup yang dibangun di atas nilai-nilai kesetaraan dan partisipasi. Jadi pertanyaannya jadi begini, demokrasi itu cuma seperangkat aturan main atau sebuah cita-cita yang harus kita perjuangkan terus? Dan ini nih yang keren, kutipan ini seolah-olah mencoba ngegabungin keduanya. Betul, ini pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, tapi kekuasaan rakyat itu sendiri ada batasannya. Kekuasaan itu dibingkai oleh konstitusi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, inilah yang sekarang kita kenal sebagai demokrasi konstitusional. Oke, jadi kalau demokrasi itu idenya, gimana cara kita mewujudkannya? Gimana kita mengubah teori yang abstrak soal kekuasaan rakyat jadi sesuatu yang beneran nyata dan berfungsi? Ini kan tantangan praktisnya ya. Nggak mungkin dong kita ngumpulin ratusan juta orang di satu lapangan buat mutusin tiap undang-undang. Pasti butuh sebuah mekanisme. Dan mekanisme itu adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu itu jembatan antara kemauan rakyat dan jalannya kekuasaan. Ini adalah simbol legitimasi yang diakui di seluruh dunia. Cara kita mengubah jutaan suara individu jadi satu pemerintahan yang bisa kerja. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata gak ada satu cara tunggal buat ngadain pemilu. Tiap negara itu milih alat yang beda-beda. Dan pilihan itu, wah, konsekuensinya besar banget buat politik mereka. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Ada semacam tarik ulur fundamental dalam setiap desain sistem pemilu. Prioritasnya apa? Apakah mau menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil, dengan pemenang yang jelas, atau tujuannya adalah memastikan semua kelompok dan pandangan politik di masyarakat bisa terwakili secara adil di parlemen? Yuk kita bedah 4 alat utama di kotak ini. Pertama, sistem mayoritas. Bayangin aja, ini kayak balapan. Siapa yang sampai duluan, dia yang menang. Menang, kalah. Sistem ini biasanya menciptakan pemerintahan yang stabil, tapi kekurangannya, suara buat partai yang kalah bisa jadi kerasa sia-sia. Kedua, sistem proporsional. Nah, ini lebih kayak bagi-bagi kue. Kalau partai Anda dapat 20% suara, ya mereka dapat sekitar 20% kursi di parlemen. Inilah kenapa negara yang super beragam kayak Indonesia pakai sistem ini, biar suara dari berbagai kelompok tetap kedengaran. Ini adil banget soal representasi, tapi seringnya butuh koalisi buat bisa memerintah. Terus ada sistem campuran, yang mencoba dapetin yang terbaik dari dua dunia tadi, menyeimbangkan antara stabilitas dan keadilan. Dan terakhir, sistem preferensial. Di sini Anda nggak cuma milih satu, tapi bikin peringkat kandidat. Katanya sih ini bisa mengurangi perpecahan, tapi ya itu, ngitungnya bisa jadi rumit. Intinya, tiap sistem punya plus minusnya masing-masing. Oke, sekarang kita udah paham mekanismenya. Mari kita ngobrolin tantangan yang dihadapi sistem-sistem ini di abad ke-21. Percayalah, ini bukan lagi sekedar soal cara ngitung suara. Ancaman modern buat pemilu itu nggak selalu kelihatan. Bukan lagi tank di jalanan atau kecurangan fisik di kotak suara. Seringnya ancaman itu nggak kelihatan, mengalir lewat kabel serat optik dan algoritma di HP kita. Inilah medan perang yang baru. Konsep kedaulatan elektoral, hak kita buat nentuin nasib kita sendiri, sekarang diserang secara digital. Disinformasi alias hoax membanjiri kita. Algoritma media sosial ngebuat kita terkurung di gelembung informasi kita sendiri. Dan data pribadi kita, wah,
itu bisa jadi senjata dalam kampanye politik dengan cara yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, buat ngelawan serangan ini semua, apa sih yang harus kita jaga? Ada 4 pilar utama nih. Badan pemilu yang independen dan bisa kita percaya, mekanisme pengawasan yang kuat, partisipasi aktif dari kita semua, dan yang paling penting, hasil pemilu yang benar-benar adil dan berintegritas. Dan inilah pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Ketika medan perang buat merebut hati dan pikiran kita itu bukan lagi di alun-alun kota, tapi di layar HP kita masing-masing, gimana caranya kita bisa yakin kalau suara yang kita kasih di kotak suara itu benar-benar cerminan kemauan kita yang murni dan bukan hasil dari manipulasi yang nggak kelihatan? Ini dia tantangan demokrasi buat generasi kita.